Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kita, yaitu hukum Newton tentang gerak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum kedua dan hukum ketiga Newton. Jadi saya ulang kembali, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang hukum kedua Newton dan hukum ketiga Newton. Baik, kita mulai pembahasan kita yang pertama dengan materi hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini dinyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda ini akan sama dengan perubahan atau laju perubahan momentum. Nah, dari benda tersebut. Nah, jadi kalau secara matematis akan kita tuliskan bahwa sigma F ini sebagai vektor sama dengan perubahan momentum atau laju perubahan momentum benda. Jadi P ini adalah momentum. Nah, perlu diketahui untuk P momentum ini adalah vektor, dia adalah M dikalikan dengan V. Nah, maka persamaan ini kalau kita tuliskan secara lengkap nanti adalah D dt, ini adalah M V. Nah, bentuk diferensial ini maka dapat diuraikan kembali menjadi dm dt, ini laju perubahan massa ditambah dengan m kalikan dv dt, ini percepatan. dv dt itu adalah percepatan, sedangkan dm dt ini adalah laju perubahan massa. Jadi ini adalah sigma F. Nah, kemudian jika selama pergerakan massa dari benda itu tidak mengalami perubahan atau massa konstan, ini jadi jika massa konstan maka untuk perubahan massa atau laju perubahan massa ini adalah sama dengan 0, berarti tidak ada perubahan massa selama pergerakannya. Jadi dm dt-nya adalah 0, sehingga persamaan tersebut bisa kita tuliskan menjadi sigma F sama dengan M dv dt. Nah, dv dt ini adalah percepatan, atau sehingga kita bisa menuliskannya menjadi sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, jadi nanti untuk F ini adalah gaya, kemudian M ini adalah massa, jadi gaya satuannya Newton, massa satuannya kilogram, kemudian A ini adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, jadi inilah persamaan untuk hukum kedua Newton. Ini dalam bentuk vektornya, atau nanti kita juga menuliskannya dalam pengertiannya bisa dituliskan juga sigma F sama dengan MA gitu. Tapi akan lebih baik kalau bentuk vektor seperti ini. Nah, itu adalah hukum kedua Newton. Jadi sigma F sama dengan M kalikan A. Kemudian apakah yang dimaksud dengan sigma F itu? Di sigma F ini berarti bahwa yang bekerja pada benda itu bisa jadi lebih dari satu gaya. Jadi ini adalah resultan atau total gaya yang bekerja pada benda. Jadi gaya yang bekerja itu bisa lebih dari satu. Nah, kemudian yang dipakai ini adalah
resultannya atau total gaya yang bekerja. Selanjutnya adalah pembahasan tentang hukum ketiga Newton. Atau biasa disebut juga dengan aksi reaksi. Nah, dalam hukum ketiga Newton ini, nanti jika sebuah benda jadi anggap saja ini sebagai benda satu, dikenai gaya oleh benda lain, anggap saja ini adalah benda 2, ini benda 2, maka benda tersebut ini maksudnya benda 1 akan memberikan gaya yang sama besar, tapi arahnya berlawanan kepada benda yang kedua. Akan memberikan gaya atau mengerjakan gaya pada benda 2 sama besar, tetapi arah berlawanan. Nah, kemudian secara otomatisnya nanti akan kita tuliskan sigma F, F aksi ini sama dengan min F reaksi. Jadi tanda minus ini menyatakan arah yang berlawanan, tetapi besarnya sama. Jadi nanti untuk F aksi besarnya ini sama dengan besar dari F reaksi. Nah, ini. Kemudian syarat pasangan gaya dikatakan sebagai aksi reaksi. Syarat gaya aksi reaksi ada 3. 1, besarnya sama. Kemudian yang kedua, arah berlawanan. Kemudian yang ketiga, bekerja pada 2 benda berbeda. Nah, jadi suatu contoh, kalau misalkan di sini ada sebuah benda yang diletakkan di lantai. Nah, benda ini dalam keadaan diam. Nah, benda itu karena bermassa, maka memiliki gaya berat V. Kemudian karena ini menyentuh lantai, maka muncul gaya normal N. Nah, karena benda dalam keadaan diam, berarti pada arah sumbu Y atau arah vertikal, itu total gayanya harus sama dengan 0. Jadi nanti disitu ada N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Jadi besarnya N dan W nanti sama, tapi arah berlawanan. Tetapi pasangan gaya ini, N dan W ini bukanlah pasangan aksi reaksi. Jadi meskipun nilainya sama, arah berlawanan ini bukan aksi reaksi. Kenapa kok bukan aksi reaksi? Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu bekerja pada benda yang berbeda.
Nah, lalu bagaimana dengan pasangan aksi reaksi antara W dan N? Jadi N ini dia berpasangan aksi reaksi dengan gaya kontak dengan lantai. Ini anggap saja N pada lantai. Sedangkan W, pasangan aksi reaksinya adalah dengan gaya gravitasi bumi. Jadi misalkan ini adalah bumi, maka ini saling tarik menarik. Misalnya adalah W. Nah, ini adalah pasangan aksi reaksi. Jadi untuk N dengan NL, kemudian W pada benda dengan W yang bekerja pada bumi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pasangan aksi reaksi. Jadi yang ini adalah aksi reaksi. Kemudian untuk N dan NL ini juga aksi reaksi. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.